أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه محمد المصطفى وعلى آله أهل الصدق والوفاء ما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا عملا صالحا متقبلا آمين يا رب العالمين. فأنا أقول لك يا أستاذ ذو الكريم السلام عليكم. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas ya? Jelas insya Allah. Alhamdulillah tamam. Baik, pertama-tama tak lupa kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana tak bisa kita pungkiri bahwasanya karena rahmat nikmat taufik dari Allah kita bisa bertemu ya di pertemuan yang insya Allah ada kebaikan ini. Kemudian salawat beriringkan salam selalu kita haturkan khususnya pada hari Jumat ini perbanyak untuk bersalawat kepada Nabi karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadisnya bahwasanya barang siapa yang bersalawat atasku satu kali maka Allah Subhanahu Wa Taala akan bersalawat kepadanya 10 kali. Jadi 10 kali balasannya. Makanya kita selalu senantiasa sebagai seorang Muslim dianjurkan, disunahkan untuk memperbanyak salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapapun yang berpegang teguh pada ajaran beliau, mengamalkannya hingga akhir kiamat nanti. Taib al-Ustaz Dzulqarnain, perkenalkan, karena mungkin antum baru pertama kali ketemu dengan Ana, ya. Ana ismi Jumadi. Ismi Jumadi. Nah, biasanya dipanggil Adi atau Jum. Ana min Bangka Belitung. Antum tahu Bangka Belitung atau tidak tahu? Tahu tahu. Anta min aina? Antum dari mana? Ana min Tamanjung, Tanjung Pandan? Temanggung, Di mana itu Temanggung? Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah, Masya Allah. Itu masuk ke kabupaten apa Temanggung itu? Itu udah kabupaten. Oh, itu udah kabupaten Temanggung ya? Ya. Masya Allah, ba'idah jiddan. Naam. Kaifa haluka ya Ustaz Zulkarnain? Anda bi khairin? Alhamdulillah ala bi khairin. Ini memang sering sedikit seperti ini untuk grup kalian ini atau bagaimana? Emang sering sedikit orangnya atau bagaimana ini? Soalnya ini seharusnya masih banyak ini. Seharusnya Ya ya. sedikit. Seharusnya masih banyak seharusnya karena antum baru masuk materi yang kedua ini. Nah, ini bagaimana Ustaz Zulkarnain? Maksudnya emang sedikit begini atau sebelumnya emang seperti ini atau hari ini saja kejadiannya? Udah dari kemarin-kemarin emang sedikit. Ya Allah, nampaknya teman-teman yang ini itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama karena mereka merasa terlalu mudah ya. Kemungkinan kedua mungkin karena ada pekerjaan. Tapi pertama kali masuk banyak ada pertama kali masuk. 4 orang saja. 4 orang. Allahu Akbar. Ada aroma-aroma ini. Ada sedikit semangatnya mengendor ini. Nah, sebelum kita mulai, Anda memastikan terlebih dahulu, benar nggak kita sekarang ada di materi ini? Benar. Benar ya? Berarti materi ini belum pernah dibahas ya sebelumnya ya? Belum. Nah, saya kita langsung mulai saja. Berarti ini akan menjadi pembahasan kita pada sore hari ini, insya Allah Ta'ala. Baik, Anda mau mengatakan terlebih dahulu beberapa perkataan yang mungkin bisa menjadi bahan renungan ya. Dan Anda selalu menyampaikan ini di depan teman-teman yang mereka baru mau belajar bahasa Arab. Anda katakan seperti ini. Kebetulan antum saat ini sedang belajar bahasa Arab sangat-sangat dari awal. Dari awal, apalagi ini jilid 1 bagian 1. Itu benar-benar dari mereka yang tidak bisa. Makanya katanya, kalau seandainya antum sebelumnya sudah pernah belajar bahasa Arab, sudah pernah sebelumnya, itu anak beri dua opsi katanya. Opsi pertama, antum harus bersabar dulu. Bersabar, ngikutin perkembangan dari nol bersama teman-teman dari nol sampai nanti kita selesai jilid 4. Opsi kedua, kalau antum memang tidak mau bersabar, antum silahkan laporkan ke admin, ana mau langsung jilid 2. Karena di situ full bahasa Arab. Jilid 2 ya. Atau jilid 1B mungkin. Ya. Nah, adapun jilid 1A ini kita masih apa?
nol banget, masih dasar banget. Makanya bahasanya mudah. Ya, itu mungkin anak khawatirnya teman-teman akan bosen karena bahasanya mudah. Ini sering anak sampaikan hal tersebut. Nah, ini juga anak sampaikan kepada antum Al-Ustaz Zulkarnain. Khawatirnya antum bakal bosan juga nanti ke depannya. Nah, jadi kalau memang kita sudah punya basic bahasa Arab, dua opsi itu ya. Opsi pertama, silakan pindah ke level yang lebih tinggi yang mungkin sesuai dengan keilmuannya. Opsi kedua, isbir. Ya, bersabar, ikuti sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, karena yang namanya ilmu itu tidak bisa kita geblak melangkah seperti itu. Nah, fahim ya Lusa Zulkarnain? Insya Allah fahimna. Insyaallah. Nah, kita langsung masuk saja ke materi kita pada sore hari ini. Nah, sebagaimana yang tampak ya di depan antum, depan layar HP antum atau layar laptop antum. Nah, di sini kita ada al-hiwaru as-sani, dialog atau percakapan yang kedua. Di sini materinya al-usrah. Baik, ma makna al-usrah ya Ustaz Zulkarnain? Keluarga. Nah, keluarga, santa, ya. Dia al-usrah itu keluarga secara umum, ya, keluarga besar al-usrah. Al-hiwaru as-tsani unzur wastami wa'id. Di sini ceritanya ada dialog antara Utsman dengan Umar atau Umar dengan Utsman. Ana sa'aqra laka, ana akan bacakan terlebih dahulu dialog ini sebanyak 2 kali. Silahkan diperhatikan baik-baik. Kalau ada yang tidak paham silahkan ditanyakan. Baik. Ana sa'aqra laka hadzal hiwar. Hal hadhihi syajarah? نعم هذه أسرة الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم هذا والده عبد الله وهذه والدته آمنة وهذا جده عبد المطلب وهذا عمه العباس وهذا عمه حمزة وهذا عمه أبو طالب وهذه عمتي صفية وهذا ابن القاسم وهذا ابنه عبد الله وهذا ابنه إبراهيم وهذه ابنته فاطمة وهذه ابنته رقية وهذه ابنته زينب وهذه ابنته أم كلثوم. Baik, sebelum Anda masuk ke bacaan yang kedua, antum perhatikan, Anda ketika membaca ibnun di sini atau ibnatun, Anda selalu menyambung dengan kalimat sebelumnya. Perhatikan, wahadza benuhu. Anda tidak bilang wahadza ibnuhu. Tapi lebih afdolnya kita langsung wasolkan, kita sambungkan langsung. Wahadza benuhu, wahadhihi benatuhu. Jadi langsung ya, karena ini hamzah wasal. Dia hamzah wasal, jadi kita sambungkan langsung. Kemudian kalau antum bertanya, apakah salah Ustadz kalau seandainya ana bacanya wahada ibnuhul qasim? La. Ini tidak salah. Hanya saja lebih afdolnya kita membiasakan sesuai dengan kaidah membaca ya wahada benuhu atau wahadhihi banatuhu seperti itu. Nah, الآن نحن نأتي إلى القراءة الثانية. Kita masuk ke bacaan yang kedua dan ini bacaan yang terakhir. هل هذه الشجرة؟ نعم هذه أسرة الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم هذا والده عبد الله وهذه والدته آمنة وهذا جده عبد المطلب وهذا عمه العباس. Sebentar. Sebentar ya, Ikhwan. Nah, ini ada sedikit kesalahan. وهذا عمه حمزة وهذا عمه أبو طالب وهذه عمته صفية وهذا ابنه القاسم وهذا ابنه عبد الله وهذا ابنه إبراهيم
وهذه بنته فاطمة وهذه بنته رقية وهذه بنته زينب وهذه بنته أم كلثوم. Nah, kalau Anda tanya pada Ustaz Zulkarnain, antum kalau Anda tanya, kira-kira sudah paham 100% dialog ini? Dari segi maknanya saja, sudah paham tidak kira-kira? Kalau Ustaz Zulkarnain, sudah paham? Insya Allah, insya Allah. Insya Allah ya. Nah, eh, Anda yakin antum pasti sudah paham maksud dari dialog ini secara umum, ya karena memang kosakatanya atau logatnya tidak ada yang sulit. Nah, tapi ala kulihal tetap akan Ana jelaskan. Mungkin nanti ada di antara teman kita yang menonton rekaman ini ya. Nah, baik, Ana akan jelaskan dari Umar. Nah, ini kemungkinan ya latar dari dialog ini Umar dan Utsman ini mereka melihat sebuah pohon, tapi pohon ini dia silsilah. Afwan, kebalik. Jadi Umar dengan Utsman ini mereka melihat silsilah, silsilah ini nasab yang dibentuk sedemikian rupa sehingga seakan-akan mirip pohon. Kurang lebih seperti inilah, perhatikan ya. Nah, ini anak perbesar. Nah, seperti ini. Jadi mereka itu melihat kayak ini pohon, tapi kayak dia seperti nasab seperti itu. Ada alur-alur nasab atau alur-alur nasab yang dibuat seperti pohon. Makanya di sini kita perhati, Umar itu nanya kepada Utsman. Nah, perhatikan apa kata Umar. Hal hadhihi syajarah. Apakah ini pohon? Maka kata Utsman, "Na'am, hadhihi usratur Rasul sallallahu alaihi wasallam." Iya, ini keluarga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu merupakan silsilah keluarga Nabi yang dibentuk seakan-akan mirip mirip pohon. Dan itu sesuatu yang sudah biasa ya. Kalau kita membuat silsilah itu seperti pohon. Nah, kemudian kata Umar Shallallahu Alaihi Wasallam, tentunya ini disunnahkan ketika disebut nama Nabi kita ini ya, salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian di sini kita perhatikan Utsman dia melihat ke arah silsilah tadi, silsilah nasab tadi atau ke arah pohon tadi, langsung dia membaca Hada waliduhu Abdullah. Ini ayahnya. Ini kembali ke Nabi. Jadi sebagai bentuk kesopanan kita kepada Nabi, anak pribadi, anak akan mengartikannya tetap sebagai Nabi ya, bukan sebagainya. Maksudnya seperti ini. Ini ayahnya Nabi Abdullah. Kalau anak tanya, apa perbedaannya? Bukan. Kalau anak tanya Ustaz Zulkarnain. Ayah bahasa Arabnya walidun. Selain walidun apa? Abi. Abi. Abi bapak saya kan? Kalau berarti abun aslinya kan? Ya, Nah, antum tahu apa perbedaan walidun dengan abun? belum. Baik. Di dalam bahasa Arab, kalau untuk menyebut orang tua, itu ada dua. Walidun atau abun. Itu bapak. Kalau untuk ibu, kita bisa sebut ummun atau ummi, ibu saya. Atau walidatun atau walidati. Bedanya di mana? Bedanya perhatikan. Kalau walidun atau walidatun itu merupakan orang tua kandung kita yang melalui perantara mereka kita lahir. Ya, makanya di dalam doa itu Rabbil firli wali walidayya, bukan Rabbil firli wali abi wali ummi. Enggak, ya. Karena walidun dan walidatun itu merupakan orang tua kandung kita yang mereka lah melalui perantara mereka lah kita lahir ke dunia ini ya. Tapi kalau abun dan ummun itu lebih luas maknanya. Dia bisa bermakna orang tua kandung, bisa juga bermakna kakek atau paman. Jadi di dalam apa kebiasaan bahasa Arab, orang-orang Arab, mereka terkadang menyebutkan paman itu abi. Mereka terbiasa menyebutkan paman itu abi, ya. Makanya
Dan juga tidak heran, terkadang mereka menyebutkan kakek itu, alih-alih mereka menyebutkan jaddi, terkadang mereka menyebutkan abi juga. Karena kata-kata abun itu mencakup bisa bapak kandung, bisa paman, bisa kakek. Nah, begitu pula kata-kata ummi itu bisa mencakup ibu kandung, bisa mencakup bibi, bisa mencakup nenek. Nah, jadi itu perbedaan antara walidun, walidatun, dan abun atau ummun. Makanya di sini menggunakan walidun. Ya, insya Allah paham ya untuk perbedaan antara walidun dengan abun, walidatun dengan ummun. Baik, kita lanjutkan. Kemudian Umar menimbali percakapan atau perkataan Utsman. Apa kata Umar? Wahadihi walidatuhu Aminah. Dan ini ibunya Nabi Aminah. Wahada jadduhu Abdul Muttalib. Dan ini kakeknya Nabi Abdul Muttalib. Wahada ammuhul Abbas. Dan ini pamannya Nabi Al-Abbas. Di sini Ana mau sedikit beri faedah. Di dalam bahasa Arab, beda antara paman dari ayah dengan paman dari ibu. Bibi dari ayah dengan bibi dari ibu. Bagaimana bedanya? Kalau seandainya paman dari pihak ayah, maka bahasa Arabnya adalah ammun. Ya, ammun. Ini paman dari pihak ayah. Atau kalau bibi dari pihak ayah, maksudnya saudari ayah, itu ammatun. Nah, ini bedanya. Nah, ini dari pihak ayah, ya, paman atau bibi dari pihak ayah. Tapi kalau dari pihak ibu, alias saudara ibu atau saudari ibu, kalau dia paman dari sebelah ibu, kita bilang khalun, ya, khalun. Tapi kalau dia bibi atau saudari ayah, saudari ibu, dan bibi dari pihak ibu itu khalatun. Nah, jadi beda ya. Nah, di sini menggunakan ammun karena Al-Abbas ini sendiri adalah saudaranya ayah Nabi, bukan saudaranya ibu Nabi. Sehingga ini dari pihak ayah. Wahada ammuhu Al-Abbas. Kemudian kata Utsman, wahada ammuhu Hamzah. Dan ini pamannya Nabi Hamzah. Wahada ammuhu Abu Talib. Dan ini pamannya Nabi Abu Talib. Wahadihi ammatuhu Safiyah. Dan ini biar ammatun. Berarti masih dari pihak ayah. Dan ini bibinya Nabi Safiyah. Wahada benuhul Qasim. Dan ini anak laki-lakinya Nabi Al-Qasim. Makanya kita dapati di dalam sejarah Nabi itu salah satu kunyah. Kunyah itu yang diawali abun. Misalnya Abu Talib, Abu Bakar, itu kunyah namanya. Nah, salah satu kunyah Nabi adalah Abul Qasim. Ya. Wahada benuhul Qasim. Wahada benuhu Abdullah. Dan ini anak laki-lakinya Nabi Abdullah. Wahada benuhu Ibrahim. Nah, ini insya Allah sudah paham ya. Wahadihi banatuhu Fatimah. Nah, dan ini anak perempuannya Nabi Fatimah. Wahadihi banatuhu Ruqayyah. Dan ini anak perempuannya Nabi Ruqayyah. Wahadihi banatuhu Zainab. Dan ini anak perempuannya Nabi Zainab. Wahadihi banatuhu Ummu Kulthum. Dan ini anak perempuannya Nabi Ummu Kulthum. Baik, itu saja yang bisa Anda sampaikan dari penjelasan Al-Ustaz Zulkarnain. Kalau antum ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Barakallahu fiik. Nah, tafadhol, apakah ada pertanyaan? Insya Allah tidak ada. Masya Allah, sudah paham tulen berarti ya? Insya Allah. Alhamdulillah. Baik, kalau sudah paham, kita akan masuk ke sesi bacaan. Tapi sudah paham ya perbedaan antara walidun abun, walidatun ummun, pahaman dari pihak ayah, pahaman dari pihak bibi, dari pihak ibu, paham ya? Paham. Nah, baik, sekarang kita masuk ke sesi al-qiraah membaca.
Silahkan Al-Ustaz Zulkarnain, antum sebagai Umar dan ana sahibuka sebagai Uthman. Tafadhal. هل هذه شجرة؟ نعم، هذه أسرة الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. هذا والده عبد الله. وهذه والدته آمنة. وهذا جده عبد المطلب. وهذا عمه العباس. وهذا عمه حمزة. وهذا عمه أبو طالب. وهذه عمته صفية. وهذا ابنه القاسم. وهذا ابنه عبد الله. وهذا ابنه إبراهيم. وهذه بنته فاطمة. وهذه بنته أم كلثوم. yang ini belum. وهذه بنته رقية. وهذه بنته رقية. وهذه بنته زينب. وهذه بنته أم كلثوم. Jamil. Nah, sekarang Ana duluan ya. هل هذه شجرة؟ نعم، هذه أسرة الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. هذا والده عبد الله. وهذه والدته آمنة. وهذا جده عبد المطلب. وهذا عمه العباس. وهذا عمه حمزة. وهذا عمه أبو طالب. وهذه عمته صفية. وهذا بنه القاسم. وهذا ابنه عبد الله. وهذا بنه إبراهيم. وهذه بنته فاطمة. وهذه بنته رقية. وهذه بنته زينب. وهذه بنته أم كلثوم. Masya Allah. Sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya, silahkan Ustaz Zulkarnain sekali lagi, Ana mau memastikan apakah ada pertanyaan. Tidak ada insya Allah. Masya Allah. Nampaknya antum sudah expert ini ya. Insya Allah. Nah, memang ini sangat-sangat mudah Ustaz Zulkarnain ya. Bahaya juga kalau baru awal sudah sulit ya. Jadi harus sedikit demi sedikit. Nah, tips selanjutnya seperti biasa ya. Setelah kosakata, afwan, setelah dialog maka timbullah al-mufradat. Di sini kita ada al-mufradat, al-ardu. Al-ardu artinya secara bahasa adalah tampilan. Ya, adapun maksud dari di sini itu, maksud al-ardu di sini itu adalah pembahasan. Al-ardu unzur wastami wa'aid, lihatlah dan dengarlah dengan seksama. Karena beda antara wasma' dengan wastami. Nah, lihatlah dan dengarlah dengan seksama, wa'aid dan ulangilah. Nah, mana akan bacakan terlebih dahulu. Syajaratun, adnanu, ammun, ammatun, ibnun, ibnatun. Nah, perhatikan di sini, kita anggap saja kita sebagai ibnun. Kita memposisikan diri kita sebagai ibnun. Adnan itu ayah kita. Nah, saudaranya ayah, saudara laki-lakinya itu kita panggil ammun, dan saudarinya ayah kita panggil ammatun. Beda kalau ibu. Anggap saja misalnya Adnan ini kita ganti Fatimah, dan Fatimah ini adalah ibu kita. Nah, saudara laki-lakinya ibu kita itu khalun, dan saudari perempuan ibu kita panggil khalatun. Naam, tafadhal ya Ustaz Zulkarnain, iqra al-mufradat. شجرة. عدنان. عم. عمة. ابن. ابنة. Naam, satunya lagi yang tadi tambahan kalau dari pihak ibu laki-laki. فاطمة. Hmm. خال. خلة. Khalatun. خالة. Masya Allah. Khalas. ابن. Nah, terus saya. ابنة. Naam. Adapun kalau kakek dari pihak ayah ataupun dari pihak ibu sama saja ya. Maksudnya tidak ada beda.
Jaddun itu dari pihak ayah juga jaddun, dari pihak ibu juga jaddun. Begitu pula jaddatun, tidak ada perbedaan. Yang berbeda itu cuman yang ini, saudara laki-laki ayah, saudara laki-laki ibu, saudari perempuan ayah, saudari perempuan ibu. Nah, ada pertanyaan? Hal min soal Ustaz Zulkarnain? Allah sudah mewujud. Sama, Masya Allah, Barakallahu fiik. Nampaknya kita lebih cepat selesai ya. Iya. Nah, sekarang Ustaz Zulkarnain, insya Allah hada sahlun jiddan. Mudah sekali. Di sini kita ada tadrib sil bainal kalimati was surati al munasibati. Nah, hubungkan antara al kalimah. Ma makna al kalimah? Kata, Kata ahsanta was surah gambar, al munasibah. Ma makna al munasibah? di bawah ini ya. Kurang tepat. Al munasibah artinya yang cocok atau yang sesuai. Yang cocok atau yang sesuai. Maka perintahnya hubungkanlah antara kata dan gambar yang sesuai. Ini akan kita bagi menjadi 4 bagian. Ini bagian yang pertama, ya. Anak tulis pakai angka. Ini bagian yang kedua. Kemudian ini bagian yang ketiga. Dan ini bagian yang keempat. Baik, anak akan tunjuk gambarnya. Antum sebut nanti katanya ya. Nah, kita mulai Ustaz Zulkarnain ke bagian yang pertama dulu. Anak akan tunjuk hadis surah. Ammatun, وهذه السورة. amun, نعم هذه السورة. suratun, وهذه. syajaratun, نعم. yang ketiga هذه. ibnatun, نعم وهذا. ibnun, نعم وهذه. muallimatun, وهذه. dhabibatun. Masya Allah. Baik. Ya, memang antum nampaknya sudah ada basic bahasa Arab. Baik, kalau Ustaz Zulkarnain, adapun halaman selanjutnya itu sudah masuk dialog yang ketiga yang merupakan dialog terakhir dari materi al-usratu. Kita bisa saja langsung masuk ke dialog ketiga. Cuman Anda khawatir kalau kita masuk ke dialog ketiga langsung itu kita tidak berjalan sesuai dengan silabus dan itu akan merusak dalam istilah dalam apa bahasan lainnya akan merusak perjalanan di silabusnya, tidak sesuai dengan silabus, nanti akan membingungkan. Jadi mau tidak mau kita materinya sesuai dengan silabus. Nah, baik itu saja Ustaz Zulkarnain yang bisa Ana sampaikan di materi kali ini ya. Memang sangat mudah karena memang ya kosakatanya sangat-sangat basic sekali, dasar sekali. Nah, Anda harap melalui tambahan yang Anda sampaikan tadi, setidaknya ada satu atau dua hal yang bisa antum petik ya, seperti kholun, kholatun, amun, ammatun, ya. Kemudian perbedaan antara walidun dengan abun, walidatun dengan ummu. Nah, itu saja Ustaz Zulkarnain yang bisa Anda sampaikan. Nah, lebih kurangnya Anda mohon maaf. Silakan apabila ada pertanyaan, tafadhol ditanyakan silakan. Nah. Insyaallah belum ada Ustaz. belum ada. Barakallahu fiik izan. Baik, Pak Ustaz Zulkarnain, idza kana laisa hunaka soal, apabila tidak ada ini apa namanya pertanyaan dan Anda juga tidak mungkin maksa antum untuk bertanya ya, karena itu tidak pemaksaan, maka kita cukupkan sampai di sini. Tentunya masih ada sisa banyak waktu. Ya, ini karena memang waktu yang tersedia 1 jam itu idealnya untuk 10 orang. Adapun kita cuma 1 orang. Ya, makanya kita akhiri saja dengan doa kafaratul majlis ya, semoga apa yang kita pelajari pada sore hari ini walaupun sedikit bermanfaat ya, setidaknya sebagai bentuk murojaah kita. Semoga ini merupakan tambahan wawasan kita ya di dalam bahasa Arab insyaallah taala. Ana aqulu laka jazakallahu khairan wa barakallahu fik, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.